Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Rijalul Ansor, sahabat-sahabat Ansor, ya, Gerakan Pemuda Ansor di mana saja kalian berada, dan juga sahabat-sahabat Nahdliyin dan sahabat-sahabat netizen yang kebetulan menyimak ya ngaji kita malam ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan keafiatan hingga pada malam yang keempat ya jadinya puasa kita ini, atau hari yang ketiga ya puasa kita ini, kita masih diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan ma'unah ya, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Seraya kita selalu berdoa kepada Allah dengan doa yang dianjurkan oleh Nabi, Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu minna. Ya Allah, selamatkan kami dan selamatkan Ramadan untuk kami gitu ya. Karena banyak orang yang tidak selamat ya di bulan Ramadan ini. Tidak selamat maksudnya adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi ternyata dosa-dosanya masih berlumuran ya. Artinya dia tidak sukses untuk menjalankan ibadah Ramadan ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah ya. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat, kita akan lanjutkan kajian kita tadi malam, masih kaitannya dengan rukun puasa ya. Yang kemarin sudah kita bahas tentang rukun yang pertama dari puasa itu adalah niat ya. Dan panjang lebar kita sudah ulas terkait dengan niat ini. Nah, sekarang yang kedua kita akan berbicara terkait dengan tarkun mufattirin gitu ya. Hal-hal yang rukun puasa yang kedua, yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa ya. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita mulai marilah kita membaca Fatihah terlebih dahulu ya, kepada pertama Rasulullah SAW, kemudian kepada guru-guru kita semuanya yang pernah mengajarkan kita baik secara langsung maupun tidak langsung ya, baik yang kita mengaji langsung kepada beliau-beliau ataupun kita hanya sekadar membaca kitab-kitab beliau. Mudah-mudahan semua ilmu yang telah kita dapatkan dari para guru-guru kita itu menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat di din wa dunia wal akhirah. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekedar untuk mereview yang kemarin ya, bahwa rukun yang pertama dari puasa itu adalah niat ya. Niat, memasang niat di dalam hati ya, dan menghadirkannya di dalam hati kita, dan juga sunat untuk kita talaffuzun niyah atau sunat kita melafazkan niat kita ketika kita akan memulai puasa Ramadan ya. Dan niat itu dilakukan di malam hari ya, sesuai dengan sabda Rasul, malam yubayyit qabla al-fajri fala siyama lahu.
orang yang tidak memabitkan atau memalamkan niatnya, maka tidak ada puasa baginya. Nah, rukun yang kedua ini kita baca ya, kitab Kasyifatus Saja, syarah dari Safinatun Najah, yang merupakan karya luar biasa dari Kiai Haji Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa tsaniha, adapun dan yang kedua gitu ya, dari pada rukun daripada puasa itu adalah tarku mufattirin, yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa itu dijelaskan di sini, min wusuli ainin liman fadhin maftuhin min jaufin. Dari usuli ainin ya, memasukkan benda-benda ya, apapun jenis benda itu, liman fadhin menuju rongga, menuju lobang yang ada di dalam tubuh kita, maftuhin yang terbuka, bin jaufin dari rongga ya, dari atau bisa diartikan juga perut gitu ya, karena rongga dalam itu ya secara garis besar itu adalah perut ya. Katana wuli ta'amin wa in qalla, seperti misalnya mengkonsumsi makanan, wa in qalla, walaupun sedikit ya. Banyak ataupun sedikit makanan atau minuman yang masuk ke dalam rongga kita itu termasuk hal yang membatalkan puasa ya. Kasim simatin, bahkan di sini dicontohkan itu, contohnya kasim simah atau kasamsamah. Samsamah ini kalau saya lihat di kamus itu maksudnya itu adalah semut ya, semut merah ya. Jadi semut masuk ke dalam rongga kita itu termasuk juga bisa membatalkan puasa ya, bisa membatalkan puasa itu. Wa nuqtati ma'in, atau setetes air ya. Setetes air masuk ke dalam rongga kita juga termasuk membatalkan puasa. Wa idkhali syai' fil fami, atau memasukkan sesuatu di mulut kita. Au fi makhraji ghairi, atau selain mulut ya, misalnya telinga atau hidung gitu ya. Ada beberapa anggota tubuh kita yang langsung masuk ya ke rongga dalam ya, yaitu misalnya hidung, telinga ya. Kalau mata itu tidak termasuk rongga yang bisa masuk sesuatu itu langsung ke dalam ya. Kalau hidung, telinga ya, kemudian dua kemaluan kita itu beberapa rongga yang terhitung menjadi rongga yang langsung masuk ke dalam itu ya. Jadi itu termasuk jalan-jalan yang bisa membatalkan puasa ya. Beberapa jauf ya, yang bisa yang apabila masuk di dalamnya itu sesuatu, maka bisa membatalkan puasa. Kaidkhali audin fi uzunin aw jirahatin ya, seperti misalnya memasukkan aud ya. Aud ini kayu ya, memasukkan kayu fi uzunin, di telinga, aw jirahatin, atau di dalam luka ya. Kalau sekarang mungkin memasukkan cotton bud ya ke telinga, itu termasuk membatalkan puasa ya. Wa man istaqa'a, dan juga termasuk muntah ya. Muntah yang disengaja tentu saja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qai'u, barang siapa yang terpaksa ya, atau biasa muntah itu ya, ay ghalabahu, artinya terbiasa, wa huwa shaim, lalu dia dan dia dalam keadaan puasa, falaisa alaihi qada, maka baginya tidak ada qada. Artinya kalau orang itu tidak
sengaja gitu ya, muntah itu tidak sengaja, atau memang kebiasaannya dia muntah tidak bisa ditahan gitu ya, maka itu tidak wajib qadha, artinya tidak batal puasanya gitu ya. Nah, berbeda kalau dia sengaja gitu ya. Wa minastaqa'a falyaqdi, adapun orang yang sengaja muntah, maka orang yang sengaja itu termasuk membatalkan puasa. Jadi kalau orang sengaja muntah maka dia membatalkan puasa. Maksudnya sengaja muntah gimana ya? Misalnya ya sengaja dia memasukkan sesuatu yang di dalam mulutnya itu, atau di yang menstimulasi dia untuk muntah gitu ya. Dan muntahnya itu tidak bisa ditahan, maka itu termasuk tidak membatalkan puasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya itu ya. Wa min idkhali kullil khasyafati, dan termasuk juga membatalkan puasa memasukkan kullil khasyafati, seluruh khasyafah, atau bahasa dewasanya itu ya penis ya. Khasyafah ini penis ya. Au qadriha min faqidiha, atau seukurannya penis ya. Karena ada orang yang punya penis itu tidak normal gitu ya, dan ya seukuran penis biasanya itu gitu ya. Fala yufatiru, maka tidak termasuk membatalkan biidkhali ba'dihha, dengan memasukkan sebagian penisnya itu bin nisbati lil wat'i, dengan dinisbahkan kepada wate ya. Wate ini bersenggama gitu ya. Karena yang dimaksud dengan bersenggama itu adalah memasukkan seluruh penisnya itu ya. Nah, kalau sebagian dimasukkan itu tidak sampai membatalkan puasa gitu ya. Nah, nanti akan ada penjelasan berikutnya bagaimana ceritanya ini ya, karena maklum bahasan fikih ya, jangan dianggap kalau bahasan fikih itu memang agak-agak kalau bahasa Lomboknya itu saru gitu ya, bahasa Jawanya itu saru gitu, atau ya agak leceh lah gitu ya, atau ya memang kalau kita bahas fikih itu memang kita harus ya bahasanya seperti itu di dalam kitab gitu. Wa ammal mautu'u fayufatiru bi idkhalil ba'di, tetapi bagi orang yang mautu ya, orang yang diwati, orang yang dijima, atau orang yang disetubuhi ya, fayufatiru bi idkhalil ba'di, maka batal puasanya walaupun dimasukkan itu hanya setengah gitu ya. Jadi ada laki-laki gitu memasukkan penisnya ke vaginanya seorang perempuan tapi setengah itu ya. Nah, kalau dia hanya memasukkan setengah, maka menurut fikih itu belum membatalkan puasanya bagi orang yang menjima. Tetapi bagi orang yang dijima ya, perempuannya itu dia batal puasanya walaupun hanya setengah gitu ya. Li'annahu qad wasalat ainun jawfahu, sebab kenapa dia batal, bukan batal karena wateknya ya, tetapi batal karena memasukkan sesuatu ke dalam rongganya ya. Salah satu rongga itu kan, kemaluan itu kan salah satu rongga. Jadi fahuwa min hadhil jihati la min jihatil wat'i, maka dia batal puasanya itu bukan sebab watek ya, tetapi sebabnya itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongganya itu. Wa min inzalil mani bilamshi basyaratin bisyahwah, dan termasuk juga membatalkan puasa ya, inzalil mani, keluarnya mani ya, sperma, bilamsi basyaratin bisyahwatin, dengan menyentuh ya, atau memegang kulit ya, menyentuh kulit perempuan tentu saja ya, bisyahwatin, dengan syahwat ya, menyentuh kulit dengan syahwat.
Kal wat'i bila inzalin, seperti juga halnya wate, ya, bersetubuh itu membatalkan puasa bila inzalin, walaupun dia tanpa inzal gitu ya. Wate yang penuh, yang full gitu ya, dia bersetubuh sampai tenggelam semua penisnya itu, maka itu termasuk membatalkan puasa. Tapi kalau setengah itu tidak membatalkan puasa. Sama dengan ini, seseorang yang inzalul mani, keluar air maninya itu bilamsin basyaratin bisyahwat, bilamsi basyaratin bisyahwatin, dengan menyentuh kulit ya, tapi disertai dengan syahwat, maka itu termasuk membatalkan puasa. Bal aula, bahkan itu lebih utama-utamanya membatalkan puasa. Li'annal inzala huwa al-maqsudu bil wat'i, karena sesungguhnya inzal atau keluar sperma itu adalah tujuan daripada wate' atau tujuan daripada bersetubuh itu. Wala yufatiru bi inzali ma wala yufatiru bi inzalin fi naumin, dan tidak membatalkan puasa bi inzalin fi naumin, dengan keluar mani fi naumin, di dalam tidur, artinya mimpi gitu ya. Kalau orang mimpi di siang hari misalnya bulan puasa, bulan Ramadan, itu ya tidak membatalkan puasa karena dia mimpi itu ya. Au binadharin, atau dengan menonton ya, misalnya dia nonton, maaf ya, film porno misalnya dia tonton, kemudian dia keluar maninya, itu tidak termasuk membatalkan puasa. Au fikrin, atau dengan melamun atau membayangkan seseorang gitu ya, sampai dia keluar ya spermanya. Aw lamsin bila syahwatin, atau menyentuh bila syahwah, tanpa ada syahwat ya. Dia menyentuh seseorang ya, misalnya laki-laki menyentuh seorang perempuan, kemudian tapi tidak ada syahwat di situ, tapi tiba-tiba dia keluar maninya atau spermanya, maka itu termasuk tidak membatalkan puasa. Aw dhammim ra'atin, atau mendekatkan atau mengumpuli perempuan ila nafsihi, kepada dirinya, dia merapatkan dirinya atau mendekatkan perempuan kepada dirinya sampai sampai dia keluar mani ya, bihailin, walaupun dengan penghalang itu, maka itu termasuk membatalkan tidak membatalkan puasa. Nah, dzakiran lis-shaumi mukhtaran ghayra jahilin ma'dzurin. Nah, ini catatannya ini ya. Catatannya bahwa seseorang tersebut yang tadi saya sebut tadi itu dalam posisi dia dzakiran, dalam posisi dia ingat bahwa dirinya puasa, itu pertama ya. Atau ingat bahwa sesuatu yang dia lakukan itu akan membatalkan puasa gitu. Mukhtaran, dan tidak dipaksa. Kalau orang dipaksa misalnya memasukkan sesuatu misalnya ke dalam rongganya itu, maka ya tidak termasuk orang yang batal puasanya gitu ya. Ini catatannya ya. Ghayra jahilin ma'dzurin, dan juga ada catatan yang lain, itu adalah ghayra jahilin ma'dzurin, dia tidak bodoh yang dimakzur gitu ya. Karena ada bodoh yang tidak dimakzur ya. Bodoh yang dimakzur itu salah satunya adalah misalnya orang yang baru masuk Islam ya, atau orang yang jauh dari para ulama gitu ya. Itu termasuk orang yang dimakzur. Artinya kalau dia kemudian jauh dari ulama atau kemudian baru masuk Islam, itu alasan ketidaktahuannya bahwa hal itu membatalkan puasa misalnya, maka itu dimakzur ya. Tetapi di luar itu tidak bisa dimakzur. Artinya sesuatu yang tentang hukum puasa ini yang sudah menjadi maklumun bid darurah gitu ya. Sesuatu yang sudah given ya, orang sudah tahu semua gitu.
wa yuftirus shaimu bi syai'in min dzalika idza ta'ammada wa khatara wa 'alima bi tahrimihi aw jahilan ghairu ma'dzuran. Dan membatalkan puasa seseorang itu dengan sesuatu yang tadi itu idza ta'ammada, apabila dia sengaja, itu pertama, wa khatara, dan dia tidak dipaksa, ya. Wa 'alima bi tahrimihi, dan dia mengetahui tentang keharamannya, ya, atau tentang membatalkan puasa. Dia tahu bahwa memasukkan cotton bud di telinganya itu membatalkan puasa, tetapi dia lakukan, gitu ya. Au jahilan ghairu ma'dzuran, atau dia bodoh, dia tidak tahu bahwa sesuatu itu membatalkan puasa, itu tidak membatalkan, ya, kalau dia tidak tahu. Bi an qaruba ahduhu bil Islam, misalnya dia baru masuk Islam, au nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau dia hidup yang jauh dari ulama. Wa ma'a ghalabatil qai', dan termasuk juga adalah orang yang harus muntah, ya, harus muntah. Orang yang tidak ada orang yang, ya, misalnya ketika dia melihat misalnya sesuatu yang menjijikkan itu, dia muntah. Nah, ini artinya dia menjadi kebiasaan, ya, kebiasaan dia muntah ini menjadi kebiasaan, maka itu orang itu dianggap tidak sengaja, ya, tidak sengaja untuk muntah, jadi dia tidak batal puasanya. Fal istiqa'ah, adapun istiqa'ah, nah kali ini sebaliknya, kalau istiqa'ah orang yang sengaja untuk muntah itu, maka dia muftaratun, batal puasanya. Wa in alima annahu lam yarji' syai'un ila jawfihi biha, walaupun dia tahu bahwasanya lam yarji' syai'un, muntahannya itu tidak ada sesuatu dari muntahannya yang keluar itu akan kembali kepada rongganya lagi. Misalnya ada orang muntah, dia tahu bahwa tidak ada sedikit pun muntahnya itu akan kembali, tapi dia dengan sengaja, ya, sengaja dia muntah, maka itu termasuk membatalkan puasa. Fahiya mufattaratun li ainiha, karena maka ini menjadi sesuatu yang membatalkan puasa li ainiha, karena ainnya, karena bendanya itu, ya, karena ainnya, ya, la li'audi syai'in minal qai', ya, bukan karena sisa dari muntahnya itu. Nah, di sini ada pembahasan yang menarik, ya, furu'. Wa yanbaghil ihtirazu halatal istinja'i, dan sepantasnya berhati-hati halatal istinja'i, ketika beristinja. Nah, ini Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan kita warning, ya, memberikan kita sebuah peringatan supaya kita ihtiraz, berhati-hati, ya, ketika kita melakukan istinja atau cebok, gitu, ya. Kalau bahasa kita itu cebok. Li'annahu mata adkhala tarafa usbu'ihi duburahu aftarah, karena ketika dia memasukkan ujung jarinya itu ke duburnya, ya, ketika dia masukkan ujung jarinya itu ke duburnya, aftara, maka itu membatalkan puasa. Jadi kalau kita misalnya cebok, ya, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, jangan sampai jari-jari kita itu masuk di dubur, ya, karena ada orang yang cebok itu dengan sampai dia mohon maaf, ya, ini agak jorok, ya, agak jorok, dia memasukkan jarinya ke dalam duburnya. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Walau adna syai'in min ra'sil unmulati, walaupun yang masuk itu sedikit saja, ya, dari ujung jari itu. Wa kadza law fa'ala bihi ghairuhu zalika bi iznihi, dan demikian juga andai kata dia menyuruh orang lain atas izinnya untuk mencebokinya. Nah, karena ada orang, misalnya orang sakit, ya, kemudian dicebokin sama orang lain, ya,
dicebokin sama orang lain atas izinnya, kemudian orang itu memasukkan jarinya ke duburnya dia, maka itu termasuk membatalkan puasa. Wa mithluhu ma law adkhalatil unsa usbu'aha farjaha halat zalika aftarat. Demikian pula apabila ada seorang perempuan, misalnya dia ini seorang perempuan ini memasukkan jarinya ketika dia istinja ke farjinya, ya, ke vaginanya itu dia masukkan jarinya, maka itu termasuk aftarat, termasuk membatalkan puasa. Ya, hal-hal yang begini nih ya bisa saja terjadi gitu ya, karena Syekh Nawawi di dalam kitab ini menekankan kepada ya kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Wabil khusus beliau ini kan ulama Nusantara yang pasti tahu ya kelakuan atau kebiasaan orang-orang Indonesia itu ya. Jadi kalau beristinja sering seperti itu mungkin ya. Izla yajibu 'alaiha illa ghuslu ma dhahara. Kenapa membatalkan puasa orang yang beristinja sampai memasukkan jarinya ke duburnya itu, atau beristinja sampai perempuan yang beristinja dari kencing itu sampai memasukkan jarinya ke vaginanya, itu membatalkan puasa. Kenapa? Izla yajibu 'alaiha illa ghuslu ma dhahara, karena yang wajib atasnya itu adalah membasuh sesuatu yang kelihatan, yang di luar gitu. Jadi kalau yang di dalam itu nggak perlu dibasuh. Yang wajib dibasuh itu adalah yang di luar, yang kelihatan ya. Yang kelihatan. Jadi, mohon maaf ini kalau kita beol gitu ya, kalau kita berak itu kan biasanya mana yang kelihatan dari luar itu, nah itu yang wajib dibasuh gitu ya. Ini sangat detail ya. Syekh Nawawi ini salah seorang ulama Indonesia yang cukup bagus dalam mensyarahi kitab Safinatun Najah ya, karena sangat luas bahasannya, sangat cukup komprehensif ya, sampai hal-hal yang sangat detail kayak begini dijelaskan sama beliau ya. Walau ta'ana nafsahu au ta'anahu ghairuhu biiznihi, atau andai kata ta'ana nafsahu, seseorang itu menusuk dirinya, au ta'anahu ghairuhu biiznihi, atau menusuk orang lain kepada dirinya seatas izinnya, fawasala sikinu jawfahu, sampai dia masuk ya, sampai dia masuk pisau itu, as-sikin itu, jawfahu, ke rongganya, ke perutnya gitu ya. Misalnya ada orang ditusuk pakai pisau gitu ya, yang tembus ke rongga dalamnya, maka orang tersebut juga batal puasanya itu ya. Au adkhala fi ihlilihi au uzunihi audan, atau memasukkan di lubang ihlil ini ihlil, ini ada penjelasannya nih. Ihlil itu adalah makhrajul labani minan nadyi, lubang keluarnya air susu ya. Seorang ibu misalnya menyusui anaknya itu kan keluar dia air susunya itu dari lubang payudaranya itu. Nah itu yang dimaksud ihlil ya. Aw adkhala fi ihlilihi, atau memasukkan sesuatu ke dalam ihlil, ke dalam lubang payudaranya itu. Aw uzunihi audan, atau telinganya. Audan itu semacam kayu atau apa gitu loh. Dia memasukkan, atau misalnya dia memasukkan cotton bud gitu loh ke telinganya itu. Dia masukkan cotton bud ke telinganya, maka itu termasuk membatalkan puasa. Fawasala ilal batini aftara. Lalu dia sampai masuk ke dalam telinganya atau ke dalam ihlilnya, aftara, maka itu membatalkan puasa. Wal ihlilu, adapun ihlil, bikasril hamzati, dengan kasrah hamzahnya itu ihlil, makhrajul labani minas sadyi, yaitu tempat keluarnya air susu ya dari payudara.
wa makhrajul bauli aidan, dan termasuk juga tempat keluarnya kencing ya. Bagi laki-laki ya, ada lubang kencing kita itu, kalau kita memasukkan sesuatu di situ itu membatalkan puasa ya. Ya, sahabat-sahabat yang mungkin mau ikut nyimak ya, mau ikut nyimak pengajian ini dengan membuka kitab ya, silahkan ya, buka kitabnya di kitab Kasyifatus Saja ya, Syekh Nawawi. Sekarang kan mudah sekarang kalau kita mau ngaji itu, kitab kalau nggak ada uang untuk kita beli kitab fisiknya, tinggal sahabat-sahabat download aja PDF-nya gitu. Di archive atau di banyak situs itu banyak sekali kitab kitab-kitab termasuk Kasyifatus Saja ini ya. Saya menyimpan kitab di PDF saya banyak sekali kitab. Kalau teman-teman butuh ya kitab-kitab versi PDF itu bisa, tinggal minta aja di Rizalul Ansor ya, banyak sekali itu. Kita lanjut ya. Qala al-Ujhuri, berkata Imam al-Ujhuri al-Khatibi, yang merujuk kepada pendapatnya Imam al-Khatib, wa mislul usbu'i, dan semisal daripada memasukkan jari ke dalam rongga itu, ghaitun kharaja minhu wa lam yanfasil, kotoran ya, atau ya bahasa kasarnya itu gitu ya. Bahasa kotornya itu ya, memang bahasa kitab fikih itu memang begitu ya. Ya, para ulama itu pengen menjelaskan dengan sejelas-jelasnya gitu, karena fikih ini adalah masalah yang sangat substantif di dalam agama kita ya. Karena kalau tidak dijelaskan secara gamblang seperti ini susah kan, bahaya nanti salah difahami maka bisa-bisa hukumnya menjadi salah juga ya. Sorry ya teman-teman, saya sambil ngerokok ini, tidak apa-apa ya, karena ya kita kan puasa gitu, kalau siang nggak boleh ngerokok ya, sekarang lah kita ngerokok kan. Saya ulangi ya. Qala al-Ujhuri al-Khatibi, berkata Imam al-Ujhuri ya, al-Khatibi, mengutip pendapatnya Imam al-Khatib, wa mithlul usbu'i, dan semisal daripada memasukkan jari yang membatalkan puasa itu adalah ghaitun kharaja minhu wa lam yanfasil, kotoran atau gitu ya, yang keluar dari dubur ya, walam yanfasil, dan dia belum terputus ya. Karena ada orang yang mungkin beraknya itu panjang gitu ya, dan beraknya itu belum keputus ya. Summa dhamma duburahu, kemudian dia menutup duburnya itu, menutup gitu ya. Dia masih panjang sebenarnya duburnya itu, masih panjang nya itu, tapi dia paksa untuk tutup gitu ya. Fadakhala minhu syai'un ila dakhilihi, lalu karena dia tutup, akhirnya yang sudah keluar tadi itu masuk lagi gitu. Jorok banget ya. Tapi ya ini bahasa kitab ini teman-teman. Jadi ya nggak usah protes ke saya, protesnya ke Syekh Nawawi ya. Tapi memang bahasanya seperti itu di kitab ya. Harus transparan, jelas kayak begini itu ya. Fadakhala minhu syai'un ila dakhilihi, lalu masuk ya. Maka masuklah minhu darinya syai'un, sesuatu, ila dakhilihi, ke dalam ya. Fayuftiru, maka itu membatalkan puasa. Nah ini perlu juga hati-hati teman-teman ini ketika berak nih. Mungkin ya bisa jadi ya terjadi ya, sesuatu ini bisa terjadi, misalnya ada orang berak buru-buru gitu ya. Kemudian karena saking buru-burunya, lalu kotorannya itu keluar setengah, terus dia tutup duburnya itu, kemudian dia balik gitu, yang sudah keluar itu balik lagi. Bisa jadi begitu ya, bisa jadi. Nggak mungkin tidak ada gitu. Kalau udah ada dalam kitab, berarti Syekh Nawawi itu pernah mungkin ada kajiannya gitu. Dia punya kajian. Nggak mungkin beliau mencontohkan kalau
tidak ada yang pernah terjadi seperti itu ya. Haitsu tahaqqaqa dukhulu syai'in minhu ba'da buruzihi, dengan sekiranya terbukti bahwa masuknya sesuatu itu sudah setelah keluarnya, artinya sudah benar-benar keluar dia tapi masuk lagi ya. Li'annahu kharaja min ma'dinihi ma'a adami hajatihi ila dhammi, sebab ya karena kharaja min ma'dinihi, keluarnya itu dari usus ya, dari usus beol kita itu keluar dari usus, ma'a adami hajatihi, dia tidak ada hajatnya di situ, ila dhammi, untuk menutup sebenarnya. Kalau dari usus itu dia memang kotoran itu mau keluar terus gitu ya, mau keluar saja, nggak ada dari usus kita itu yang untuk menahan gitu, nggak ada. Tapi kalau udah mau keluar ya keluar gitu. Wabihi yufariqu maq'adatal mabsuri ya, mabsur ini beser ya, dan ini berbeda dengan orang yang beser. Nah kalau orang yang beser itu kan memang nggak bisa ditahan itu ya, selalu keluar itu ya. Beser apa ya, beser itu wazir, kalau wasir ya, penyakit wasir, ada yang disebut dengan penyakit wasir. Pernah tahu mungkin teman-teman penyakit wasir itu ya, atau apa bahasa kerennya itu apa, wasir itu ya. Ada orang yang punya penyakit wasir itu, dia biasanya lamun dengan lombok nu sugul bakbol nih teparan nih. Dia ada apa ya, benda ya, semacam ya apa ya, syaraf yang keluar gitu ya, yang di dubur itu, dan itu masuk lagi. Nah itu namanya wasir ya. Nah kalau berak itu beda dengan wasir ini. Kalau wasir itu tidak membatalkan ya, tidak membatalkan puasa. Kalau wasir itu ya, masuk lagi, udah keluar masuk lagi, itu kalau itu tidak membatalkan. Tapi kalau berak ya, kalau berak ini nya itu sudah keluar masuk lagi, itu membatalkan puasa. Walau kana bi ra'sihi ma'mumatun, andai kata di kepala seseorang itu ada luka, ay syajjatun artinya luka, fa wada'a 'alaiha dawaan, lalu dia menaruh di atasnya luka tadi itu dawa ya, obat, fa wasala kharitatad dimaghi, lalu sampai ya masuk di obat tadi itu kharitatad dimaghi, ke dalam rongga otak itu, masuk sampai ke rongga otak. Aftara, maka batal puasanya orang tersebut. Wa illam yasil batinal kharitah, walaupun tidak masuk sampai ke dalam tengkoraknya. Jadi ada orang di kepalanya itu ada rongga yang terbuka gitu. Lalu dia masukkan obat di kepalanya itu, lalu sampai dia masuk di dalam obatnya tersebut, walaupun tidak sampai masuk ke tengkoraknya, itu tetap membatalkan puasa. Qala Syekhuna Ahmad An-Nahrawi al-jaifatu, kelompatan ya. Wa mislu zalik al-am'a, dan semisal itu juga al-am'a. Al-am'a itu usus ya. Falau wada'a ala jaifatin bi batnihi dawaun, andai kata seseorang menaruh di luka di perutnya itu, misalnya ada orang luka di perutnya, kemudian dia taruh obat ya di situ itu, pawasala jaufahu, lalu masuk ya sampai ke dalam rongganya, aftara, maka itu membatalkan puasa. Wa illam yasil batinal am'a, walaupun tidak sampai masuk ke ususnya, walaupun hanya masuk ke rongganya, tidak sampai masuk ke ususnya, maka itu juga membatalkan puasa. Apakah mungkin itu terjadi? Ya bisa saja ya, bisa saja. Segala kemungkinan itu bisa jadi,
Dan di dalam hukum-hukum syariat itu mesti kita berikan semacam kemungkinan-kemungkinan. I'lam anna minal aini ad-dukhanu al-hadithul an. Nah, ini menarik ini ya. Ini kaitannya dengan rokok nih. I'lam, ketahuilah, anna minal aini, bahwasanya yang termasuk ain benda, ad-dukhanu adalah rokok ya. Al-hadithul an, yang terjadi hari ini ya, rokok seperti inilah rokok. Al-musamma bitutuni ya, dinamakan sebagai tutun ya. Nah, apa itu tutun ini saya nggak tahu. Di dalam bahasa Arab itu nggak ada istilahnya tutun, mungkin bahasa orang Banten ini ya. Al-musamma bil tutuni. La'anallahu man ahdatsahu. Astagfirullah ya. Semoga Allah melaknat orang-orang yang mentradisikan rokok ya. Orang yang mentradisikan maksudnya Syekh Nawawi mungkin orang yang menjadikan ini tradisi, kalau nggak dilakukan itu maka nggak bisa gitu ya. Itu namanya orang yang mentradisikan rokok, yang semoga Allah ya, didoakan kita ini sama Syekh Nawawi, orang yang mentradisikan rokok ini dilaknat Allah ya. Fa innahu minal bid'ahil qabihah, karena sesungguhnya rokok itu termasuk dari bid'ah qabihah ya. Fa yuftiru bihi, maka batal puasa seseorang itu gara-gara rokok. Wa qad afta az-Zayyadiyu awalan bi annahu la yuftiru, dan sungguh berfatwa Imam Az-Zayyadi dulu pernah berfatwa Imam Az-Zayyadi bi annahu la yuftiru, bahwasanya rokok itu dulu ya, pernah ada fatwa beliau itu la yuftiru, tidak membatalkan puasa. Li annahu idzaka lam yakun ya'rifu haqiqatahu, karena waktu itu ya beliau ini belum mengetahui hakikatnya daripada rokok itu. Falamma ra'a atharahu bil busati, dan tatkala beliau melihat bekas rokok tadi itu bil busah, di pipanya. Jadi kalau kita ngerokok kan pakai pakai pipa itu kan kelihatan bekasnya itu kan. Ada bekasnya, ada nikotinnya itu yang kelihatan di situ tuh. Nah, setelah Imam Az-Zayyadi melihat ada bekas di pipa orang merokok itu, raja'a wa afta bi annahu yuftiru, maka beliau ini mencabut ya, fatwanya itu dicabut, dan kemudian membatalkan puasa orang yang merokok ya. Walau kharajat miq'adul mabsuri summa 'adat lam yuftir. Nah, ini yang saya bahas tadi itu ya. Andai kata keluar ya, miq'adatul mabsur, buak bol, bahasa Lomboknya buak bol ya. Ada orang wasir ya, orang wasir itu kan ada kelenjar atau apalah gitu ya, yang keluar dari duburnya itu. Nah, kalau itu keluar ya, summa adat, kemudian dia balik masuk dia lagi, itu yang keluar tadi itu orang yang berpenyakit wasir itu, lam yuftir, tidak batal puasanya. Wa kadza in a'adaha 'alal asahi, begitupun kalaupun dia membalikkan, karena ini orang yang wasir itu kan susah ya, ketika dia berak itu selalu keluar itu ya, penyakitnya itu keluar itu. Lalu dia misalnya dia masukkan lagi penyakitnya itu, dia masukkan lagi ke duburnya, littirarihi ilaih. Wa kadza in a'adaha 'alal asahi littirarihi ilaih. Dan begitu juga kalau dia memasukkan lagi secara itu karena terpaksanya itu ya, dia tidak batal puasanya. Berikutnya ini, walau asbaha wa fi famihi khaitun muttasilun bi jawfihi. Andai kata di pagi hari, wa fi famihi, dan di mulutnya seseorang itu khaitun, ada benang, al muttasilu bi jawfihi, yang masuk sampai perutnya, sampai rongganya.
ta'arada alaihi shaum was shalah, maka di sini ada hukum yang berlawanan ya antara puasa dan hukum puasanya dengan hukum sholatnya. Ada orang pagi-pagi udah subuh gitu ya, dia ada benang di mulutnya itu, yang benang ini langsung ke perutnya ya. Maka ini ada perbedaan hukum antara sholat dan puasanya ini ya. Libutlanihi bibatilaihi, maka batal ya, puasanya bibatilaihi dengan menelannya. Jadi batal kalau benang itu sudah masuk ke dalam rongganya itu, dia mau telan itu, maka batal puasanya. Li'annahu akala amdan, karena itu termasuk memakan secara sengaja, itu membatalkan puasa. Wa binaz'ihi, dan termasuk juga kalau dia keluarkan ya, li'annahu istiqa'ah, karena itu termasuk muntah secara sengaja ya. Jadi dilematis dia posisinya nih. Ada orang yang pagi-pagi dia sudah waktunya puasa ya, sudah fajar, benang itu masuk ke dalam perutnya, ke dalam rongganya. Kalau dia muntahkan atau kalau dia cabut benang itu ya, maka itu termasuk muntah secara sengaja, batal puasanya. Kalau dia telan akan sama, akan jatuhnya akan batal puasanya, karena termasuk memakan sesuatu dalam, memasukkan sesuatu dalam rongganya. Wa butlanuha bibaqaihi liittisalihi binajasatil batini, termasuk juga batal sholatnya liittisalihi binajasatil batini, karena bersambung benang itu tersambung sampai ke najis yang ada di dalam perutnya. Qala Zarkashiyu, berkata Imam Az-Zarkashi, wajaba alaihi naz'uhu aw ibtila'uhu muhafadatan 'ala shalah. Bagi orang yang seperti itu, kata Imam Az-Zarkashi, wajib untuk mencabut benang tersebut ya, aw ibtila'uhu, atau menelan benang tersebut, muhafadatan 'ala shalah, untuk menjaga salatnya. Lianna hukmaha aghlatu min hukmi shaumi, sebab hukumnya salat itu jauh lebih berat daripada hukumnya puasa ya. Liqatli tarikiha dunahu, sebab orang yang meninggalkan salat, orang yang meninggalkan salat itu wajib dibunuh, sementara puasa itu tidak wajib dibunuh ya. Jadi menurut Imam Az-Zarkashi, bagi orang yang ada kasus seperti tadi itu, ada benang yang masuk di dalam rongganya itu sampai rongga dalamnya itu, maka dia, kalau dia sedang sholat ya, maka dia wajib untuk mencabutnya atau menelannya ya, untuk menjaga sholatnya. Jadi puasanya tidak apa-apa batal, asal sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena hukum sholat itu jauh lebih berat daripada hukum puasa. Karena kalau puasa, orang yang meninggalkan puasa kan tidak wajib dibunuh, tapi kalau orang meninggalkan sholat itu wajib dibunuh. Walihadza la tutraku bil uzri bi khilafihi bihi hadza idza lam yata'atta lahu qat'ul khayti min haddil zahiri minal fami. Nah ini kalau uzur ini, kalau ternyata idza lam yata'atta, tidak mudah untuk memotong ya benang tadi itu, min haddil zahiri, dari seukurannya yang dimaksud sebagai luar itu ya. Kalau mulut kan yang dihitung mulut luar itu kan setelah bibir ya. Kalau di dalam sini udah batin ya. Nah di luar sini, nah, kalau ada kemungkinan, kalau tidak mungkin untuk memotongnya ya dari mulutnya itu, maka kalau mungkin untuk dipotong maka harus dipotong. Fa in ta'atta wajabal qat'u, apabila mudah maka dia harus memotongnya gitu ya. Wa batala'a ma fi haddil batini, kemudian setelah dia potong maka dia telan yang
apa namanya, yang sudah ada di dalam, kemudian yang luar itu dibuang. Wa kharaja ma fi haddil zahiri, dan mengeluarkan yang ada di bagian luar. Wa idza ra'a maslahatas salati fayambaghi ayyabtali al khayta wa la yukhrijahu li alla yuaddi ila tanjisi famihi, ya. Maka sepantasnya bagi orang tersebut tadi itu untuk menelan, ya, menelan ini benang tadi itu, wala yukhrijahu, dan tidak mengeluarkannya. Sebab apa? Li alla yuaddi ila tanjisi famihi, supaya tidak mengakibatkan najis, ya, mulutnya menjadi najis. Karena kalau dia cabut itu kan mulutnya bisa najis, karena benang tadi itu sudah masuk di dalam apa namanya, rongganya, yang di rongganya itu ada najis di situ. Qala Zayyadi wal batinu minal halqi, ya. Yang dimaksud sebagai dalam itu minal halqi, yaitu dari tenggorokan, makhrajal hamzah wal ha dunal kha al mu'jamah wa kadzalikal muhmalati 'inda Nawawi. Jadi yang dimaksud dengan dalam itu adalah nih, di makhraj hurufnya sama h gitu, ya, di sini. Walau adkhala duburahu au uzunahu 'udan, andai kata ada orang yang memasukkan di duburnya, au uzunahu, atau di telinganya, 'udan, kayu itu, wa asbaha shaiman, dan dia pagi-pagi itu dalam keadaan puasa. Seharusnya dia sudah menjaga diri dari memasukkan apapun, ya, tetapi dia terjadi nih dari duburnya atau dari telinganya masuk kayu gitu, ya. Tsumma akhrajahu ba'dal fajri, kemudian dia mengeluarkan kayu tersebut itu ba'dal fajri, setelah fajar, lam yuftir, maka tidak membatalkan. Oh, kalau ada orang yang memasukkan dari duburnya itu atau dari telinganya itu kayu itu atau cotton bud seperti tadi itu, lalu ini dia masukkan sebelum subuh, ya, sebelum waktu fajar, sebelum fajar, ya. Wasbah shaiman, kemudian dia sampai masih dia tertempel kayu atau cotton bud itu di telinganya itu sampai dia puasa, ya. Summa akhrajahu ba'dal fajri, lalu dia cabut setelah fajar, lam yuftir, tidak termasuk membatalkan puasa. Li'annahu lam yushbihil istiqa'ah bi khilafil khayti kama marra, karena ini tidak menyerupai dengan istiqa'ah, tidak menyerupai dengan muntah, ya. Karena itu tidak berada di mulut, ya, tetapi di telinga atau di dubur, ya. Kalau terjadi di mulut itu termasuk bisa di tasbih atau bisa diserupakan dengan muntah secara sengaja. Tapi kalau ini terjadi di telinga, ya, itu tidak termasuk muntah secara sengaja. Walau syaribal khamra lailan, andai kata ada orang yang meminum khamr di malam hari, wa asbaha shaiman, dan di pagi harinya dia puasa, lam tajib alaihil istiqa'atu alal mu'tamadi, tidak wajib baginya untuk memuntahkan khamr itu. Khamr ini kan najis, dia kan, khamr ini termasuk barang najis, ya. Kemudian dia minum malamnya, kemudian paginya puasa. Apakah orang ini wajib untuk memuntahkan khamr yang sudah dia minum itu karena itu adalah najis? Menurut pendapat yang mu'tamad, itu tidak perlu, ya, tidak wajib. Walaisa minal istiqaati qata'un nukhamati anil batini ila zahiri, dan tidak termasuk istiqa'ah, sengaja muntah, gitu, ya. Qat'un nukhamah, memotong lendir, ya, atau ingus atau apa gitu, ya, ingus lah, ya. Anil batini, dari dalamnya rongga, ila zahiri, ke luarnya.
fala yadurru 'alal as-sahih mutlaqan, maka tidak masalah ya, bagi ingus atau ada orang yang ingusan gitu ya, kemudian dia memanjang gitu ya, itu tidak apa-apa dia potong, kemudian mana yang masih tersisa di hidungnya itu dia masukkan lagi gitu. Tapi ini jorok sekali. Sawa'un qala'aha min dimaghihi am min batinihi litikraril hajati ilaihi, atau sama saja dia ingusnya itu datang dari kepala atau dari perutnya ya. Litikraril hajati ilaihi, karena seiring sering terjadi, memang itu menjadi hajat ya, sebuah kebutuhan ya. Kalau kita tidak kita keluarkan akan juga ya, akan jadi masalah. Kita tidak kita masukkan juga, misalnya udah di tenggorokan, istilahnya dahak ya, dahak atau lendir ya, dahak atau lendir yang kita ada di dalam, dimasukkan, selama dia tidak keluar dari mulut kita itu, maka itu termasuk tidak membatalkan puasa. Amma law nazalat min dimaghihi, adapun apabila turun ya lendir atau dahaknya itu min dimaghihi dari otak, binafsiha, dengan sendirinya, artinya keluar dengan sendirinya, ini dahak atau ingusnya ini dia keluar dengan sendirinya, wastaqarrat, dan dia menetap fi haddil zahiri, di luar batas luarnya, au kana biqalbihi su'alun, atau dia turun karena batuk misalnya, fayarmi zalika, maka boleh mengeluarkannya, fala ba'sa bihi jazman, maka tidak apa-apa sama sekali, artinya tidak membatalkan puasa. Au baqiya fi mahallihi fakadzalik, atau masih ada tersisa di dalamnya itu, begitu juga tidak membatalkan puasa. Fa ini batala'aha, apabila dia menelan, ba'da khurujiha, setelah dia keluar lendir atau ingus tadi itu, wal istiqrariha fi zalikal haddi aftara jazman, dia keluar, ingusnya itu dia keluar atau dahaknya itu keluar sampai di luar mulutnya itu, terus dia masukkan lagi, nah itu membatalkan puasa. Fal matlubu minhu hina idzin ay yaqta'aha min majraha wa yamujjaha in amkana hatta la yasilu minha syai'un ilal batin. Maka seharusnya dia meludahkan atau membuang supaya tidak masuk lagi ke dalam. Wa minal istiqaati, dan termasuk juga muntah sengaja, ikhraju zubabatin, mengeluarkan zubabah, lalat ya, wasalat ila makhrajil ha'i al muhmalati, yang masuk ke tenggorokan di makhraj kha ini ya, makhrajul huruf ha, fayufatiru bidzalika mutlaqan, maka itu termasuk batal puasanya. Wa yajuzu ikhrajuha ma'al qada'i in dharrahu baqa'uha, dan boleh dia mengeluarkannya ya, mengeluarkan tadi itu kalau khawatir misalnya kalau dia telan itu lalat itu akan berbahaya buat dirinya, lalu dia keluarkan, itu sudah masuk di dalam kerongkongannya itu, lalu dia keluarkan, maka itu tidak maka itu termasuk boleh dia keluarkan, melainkan dia tetap qadha ya, artinya tidak batal puasanya ya. Kalau dia biarkan di dalam nanti akan bahaya gitu, maka boleh dia mengeluarkan dengan qadha. Summa i'lam annal istimna'a biyadihi. Nah ini lagi-lagi nih pembahasan yang agak seksi gitu ya, teman-teman nyimak aja. Summa i'lam, kemudian ketahuilah, annal istimna, bahwasanya onani ya. Istimna itu onani, biyadihi au biyadihi au biyadi zaujatihi, dengan tangannya atau dengan tangan istrinya, au jariyatihi, atau tangan budak perempuannya, yuftiru bihi, maka membatalkan puasa ya, batal puasanya dia ini. Walau bihailin, walaupun dengan penghalang, haitsu kana 'amidan 'aliman mukhtaran, dengan kondisi atau situasi dia dalam keadaan sengaja
tahu bahwa itu membatalkan puasa, mukhtaron dan tidak terpaksa gitu. Jadi ada orang yang onani gitu ya, baik onani dengan tangannya sendiri atau onani dionani oleh orang lain ya, istrinya misalnya. Karena bagi suami istri yang misalnya lagi haid itu ya boleh-boleh saja dia mengonani suaminya, supaya dengan tujuan supaya dia tidak selingkuh misalnya ya, itu boleh. Tetapi kalau di puasa Ramadan itu ya membatalkan puasa itu ya. Wa mahallul iftari bilamsil basyarati idza kana al malmusu yanqudu lamsul wudu. Dan begitu juga orang yang ini ya, orang yang batal puasanya itu dengan keluar spermanya itu bilam sil basyarati, dengan menyentuh kulit. Idza kanal malmusu, yang disentuh itu, dengan catatan yang disentuh itu adalah yang kudulam suhludu ya. Artinya yang disentuh itu bisa membatalkan wudu. Nah, ini catatannya ini ya. Jadi yang disentuh ketika seorang itu keluar air maninya itu ya, adalah anggota yang di situ kalau disentuh itu membatalkan wudu. Ya. Walau farjan mubanan, walaupun itu berupa kemaluan yang terpotong. Haitsu baqiya ismuhu, sekiranya masih bisa disebut sebagai farji gitu. Apakah ada ini kemaluan yang terpotong ya? Saya nggak tahu juga, tetapi banyak ya contoh-contoh di dalam kitab-kitab fikih memang dicontohkan seperti ini ya. Kalau misalnya ada kemaluan yang terpotong kemudian kita sentuh itu ya, itu termasuk batal wudhu kita itu ya, batal wudhu kita. Amma ma la yanqudu lamsuhu zalik kama haramihi fala yuftiru bilamsihi wa in anzala. Tetapi ya, kalau yang disentuh tersebut itu tidak membatalkan wudu, seperti misalnya mahramnya, yang dia disentuh mahramnya, fala yuftiru, maka tidak membatalkan puasa bilamsihi, dengan menyentuhnya, wa in anzala, walaupun dia keluar ya, walaupun dia keluar mani, dia sentuh tetapi yang disentuh itu tidak membatalkan wudu, artinya seperti mahramnya misalnya. Itu disentuh, maka itu tidak termasuk membatalkan puasa kalaupun dia keluar. Haitsu fa'ala dzalik lisyafaqati wal karamati bi khilafi ma idza fa'ala dzalik bi syahwah. Hal tersebut ya, haitsu fa'ala dzalik, hal tersebut terjadi misalnya seperti mahramnya, kepada mahramnya dia menyentuh kulit mahramnya gitu ya, lisyafaqati wal karamati, karena sayang atau cinta atau memuliakannya gitu. Entah ada ya orang yang menyentuh mahramnya itu karena cinta terus sampai keluar mani, saya nggak tahu juga ya. Tapi di sini dicontohkan oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi, bi khilafi ma idza fa'ala dzalika bi syahwatin, terkecuali batal puasanya kalau disentuh dengan syahwat ya. Wa mislu dzalik al-udul mubanu, dan semisal ini juga adalah anggota badan yang terpotong. Fala yuftiru bilamsihi walau bi syahwatin, maka tidak termasuk membatalkan puasa menyentuh bagian tubuh yang terpotong itu walau bi syahwatin, walaupun dengan syahwat. Sawaun kana bi hailin amla, sama saja dia menggunakan penghalang atau tidak. Wa mimma la yanqudu lamsuhul wudu'a al-amradul jamil, dan termasuk yang tidak membatalkan wudu itu adalah amradul jamil, cowok yang cakep gitu ya, cowok yang ganteng. Fala yabtulu saumu man anzala bilamsihi, maka tidak batal puasanya seseorang apabila menyentuh seorang cowok yang gagah gitu ya. Wa in kana bi syahwatin bila haidin, walaupun dia berserta syahwat di situ ya, walaupun dia dengan syahwat, misalnya ada kelainan gitu ya, kalau melihat cowok gagah gitu dia sentuh itu dengan syahwat gitu sampai dia keluar mani ya. Tetapi ini yang disentuh ini catatannya tadi itu kan bukan
membatalkan wudu, maka itu tidak termasuk membatalkan puasa. Li'annahu laisa mahallal lisyahwah, karena laki-laki yang gagah itu tidak termasuk mahal syahwah, tidak termasuk tempat orang bersyahwat biasanya. Bi khilafil mahram, berbeda dengan mahram. Kalau mahram itu batal dia puasanya ya, karena syahwat itu, karena fa innaha mahallul laha fil jumlah, karena termasuk adalah mahal atau tempat syahwat. Nah, ini tinggal satu paragraf ya teman-teman ya. Wa thumma a'lam anna al-wati'a in 'alat 'alaihi al-mar'atu wa lam yahsul minhu harakatun wa lam yunzil lam yuftir. Summa i'lam, kemudian ketahuilah bahwasanya wati' in 'alat, jika naik alaihi atasnya, al-mar'atu siapa perempuan, walam yahsul minhu harakatun, dan tidak bergerak ya, tidak menghasilkan gerak. Seorang laki-laki, ini ada ceritanya nih, ada seorang laki-laki diam saja, kemudian ada seorang perempuan naik ke atas dia itu, masukkan farjinya gitu ya. Walam yunzil lam yuftir, tetapi laki-laki itu tidak sampai keluar mani, lam yuftir, maka dia tidak batal puasanya karena dia tidak bergerak. Amma iza anzala, tetapi apabila dia keluar maninya, fa innahu yabsudu saumuhu, maka batal puasanya gitu ya. Kal inzali bil mubasyarati, seperti keluar mani karena mubasyarah, dengan dengan bersentuhan dengan perempuan. Fima duna farji, fima dunal farji, selain farji. Jadi ada orang ini laki-laki terlentang, dia diam saja itu, kemudian datang seorang perempuan di atasnya, masukkan farjinya, tapi dia tidak keluar mani laki-laki ini, maka dia tidak batal puasanya itu ya, tidak batal puasanya. Itu persis seperti orang yang kalau dia keluar maninya, laki-laki itu keluar maninya, maka batal puasanya itu. Tapi kalau dia tidak keluar maninya, maka dia tidak batal puasanya. Wa yabtulu bihi saumu kullim minal fa'ili wal maf'uli, dan batal puasanya tiap-tiap orang yang menjadi fa'il dan maf'ul bih, artinya orang yang melakukan dan orang yang dilakukan gitu, orang yang melakukan dan orang yang menjadi korbannya. Wa illam yahsul dukhulu li jami'il khasyafati, walaupun tidak hasil masuk seluruh khasyafahnya, li'annahu yasduqu alaihi wusulu ainin ila jaufi, sebab itu termasuk telah masukkan sesuatu ke dalam jaufnya. Bagi perempuan itu ya batal puasanya gitu ya. Perempuan itu batal puasanya. Kenapa? Karena termasuk memasukkan sesuatu ke dalam rongganya. Tapi bagi laki-lakinya, selama dia tidak keluar mani, maka dia tidak batal puasanya. Kalau keluar mani, maka batal puasanya. Wala kafarata 'ala rajuli, dan tidak ada kafarah buat seorang laki-lakinya. Laki-lakinya itu tidak ada kafarah buat dia ya. Li adamil fi'li, karena dia tidak melakukan, bal 'alal mar'ati faqat, akan tetapi kafarahnya itu hanya untuk si perempuan saja ya. Wa tufatirul mar'atu bi idkhaliha dzakaran mubanan wa aksahu, dan membatalkan puasa bagi seorang perempuan yang memasukkan zakaran, memasukkan zakar mubanan. Misalnya ada seorang perempuan menemukan zakar yang terpotong gitu ya, kemudian dia memasukkan ke lubang vaginanya, maka dia termasuk batal puasanya. Wa aksahu, atau sebaliknya, ada laki-laki menemukan kemaluan yang terpotong dari perempuan, kemudian dimasukkan di situ, maka itu termasuk batal puasanya ya. Wala syai'a 'ala sahibil farjil mubani, dan tidak terjadi batal puasa bagi orang yang punya farjinya, orang yang punya farji yang terpotong itu, min zakarin au unsa ya. Itu ya, khilafan lima tawahhamahul
biya'u minat tullabi, ini berbeda dari pemahaman para tulab-tulab terdahulu. Ya, ini ya. Ini pembahasan kita malam ini sahabat-sahabat agak rumit ya. Pembahasan beliau ini Syekh Nawawi ini memang banyak kemungkinan-kemungkinan yang sesungguhnya apa ya, jarang sekali mungkin terjadi ya. Tapi kenapa ditulis dalam kitab? Ya mungkin saja itu ada pengalaman beliau dulu gitu ya, pernah terjadi seperti itu gitu ya, jadi ditulislah dalam kitab gitu. Tapi sejauh sepengetahuan saya pribadi itu, kejadian-kejadian yang ditulis dalam kitab ini yaitu jarang sekali ya terjadi. Tapi mungkin ya, mungkin bisa jadi, bisa terjadi. Baik sahabat-sahabat, itu dulu ya ngaji kita. Tadi kita mulai memang agak telat, dan kami infokan bahwa besok pagi itu akan dimulai oleh Ustadz Ihsan juga untuk ngaji sebelum subuh ya, di jam-jam sahur itu. Jadi bisa teman-teman juga nyimak ya. Yang dibuka itu adalah Fathul Mu'in, teman-teman juga bisa menyimak dari rumah. Wallahu a'lam bishawab, ilaihi marja' wal ma'ab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.